Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fatmawati dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VOC dan sepak terjang atau yang dimaksud dengan tindakan atau kebijakan-kebijakan VOC. Di sini ada masa kekuasaan VOC. Yang pertama, pembentukan VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama VOC. Persekutuan Dagang Hindia Timur. Jadi gini, misal ada pedagang-pedagang di negara Belanda. Di 6 kota itu lalu mereka membuat perserikatan atau perkumpulan perdagangan dan itu bisa kita sebut sebagai VOC. VOC dibentuk atas sarana Prins Maurits sebagai wali negara Belanda dalam Stante General atau parlemen. Prins Maurits mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. VOC juga memiliki kantor pusat di Amsterdam. Selanjutnya, VOC juga mempunyai tujuan utama. Tujuan utama pembentukan VOC adalah menghindari persaingan di antara perdagangan Belanda. Selain itu, VOC dibentuk dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, membantu keuangan pemerintahan Belanda. Yang kedua, menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain. Yang ketiga, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Dan yang terakhir, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Anggota VOC itu sendiri tidak hanya berasal dari bangsa Belanda saja, tetapi ada yang berasal dari Jerman, Belgia, dan beberapa bangsa lain di Eropa. VOC dianggap sebagai sarana organisasi multinasional pertama. Mengapa demikian? Karena VOC tidak hanya menguasai daerah perdagangan saja, tetapi juga VOC menguasai daerah politik dan pemerintahan. Selanjutnya, pengelolaan VOC dilakukan oleh 73 orang. Dalam perkembangannya, pengelolaan VOC dikurangi menjadi 60 orang. Pengurus pusat VOC terdiri atas 17 orang yang disebut dengan The Herzogity of Mayora. Pengurus pusat VOC ini telah dikenal dengan nama Herzogity. Herzogity merupakan delegasi dari setiap bagian atau kamers VOC. Proporsi delegasi VOC dalam Herzogity ditentukan sesuai besar modal yang dibayarkan. Selanjutnya, pada munculnya VOC merupakan organisasi yang mengurusi perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur atau Indonesia. VOC bertindak seperti sebuah negara yang membuat wewenang dari pemerintah Belanda berupa hak oktori yang menjalankan kekuasaannya. Hak oktori yang dimiliki VOC sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. Kedua, hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima, ada hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, dengan hak oktori, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga memiliki peran dalam bidang militer dan politik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kenapa VOC disebut sebagai atau dianggap sebagai organisasi multinasional pertama, yaitu karena mereka tidak hanya memiliki peran dalam bidang perdagangan saja, tetapi mereka juga berperan dalam bidang militer dan politik. Kita lanjutkan. Setelah itu, VOC berhasil mengembangkan angkatan lautnya.
Angkatan Laut VOC mampu menggeser kekuasaan Portugis di Banten dan Ambon pada tahun 1605. VOC berhasil merebut benteng pertahanan Portugis di Maluku dan mengganti namanya menjadi Benteng Victoria. Pada tahun 1605, VOC membantu Sultan Babullah mengusir Portugis, membuka jalan bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan niatnya tersebut, VOC menerapkan berbagai kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Hongi-Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat. Yang kedua ada ekstripasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang kedua ada kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Selanjutnya, akhirnya Harazaviti memutuskan membentuk kelembagaan baru yang bertugas mengurusi VOC. Pada tahun 1610, Harazaviti menunjuk seorang gubernur jenderal yang memiliki tugas mengendalikan kekuasaan di wilayah kekuasaan VOC. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Tindakan Peter Both selama menjadi gubernur jenderal VOC sebagai berikut. 1. Membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku. Yang kedua, memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Wijayakarma. Yang ketiga, membeli tanah seluas 50 kali 50 fendem. 1 fendem sama dengan 182 cm di Jayakarta. Tanah ini menjadi cikal bakal kota Batavia. Yang keempat, mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi penguasa di Maluku. Selanjutnya, yaitu ada perkembangan VOC. Pada tahun 1614, kedudukan Peter Both digantikan oleh Great Earth Reis yang juga memerintah dalam waktu singkat. Selanjutnya, pada tahun 1615, Gubernur Jenderal VOC dijabat oleh Lawrence Real. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Lawrence Real, VOC berhasil membangun Gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Gubernur Jenderal Lawrence Real memimpin VOC hingga 1619 dan digantikan oleh John Peter John Cloyn. Gubernur Jenderal J.P. Cloyn memiliki tugas sangat berat, yaitu membuat Jayakarta dari kekuasaan Banten, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Setelah itu, untuk melaksanakan tugas ini, J.P. Cloyn menggerakkan 18 kapal perang untuk menyerang Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, pasukan ini berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. J.P. Cloyn membangun kota baru yang diberi nama Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Selanjutnya, J.P. Cloyn dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme VOC di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, J.P. Cloyn melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia di Indonesia.
Salah satu fokus tujuan eksploitasi VOC adalah kekayaan alam bangsa Indonesia. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, VOC dengan pandai memanfaatkan konflik pribumi. Konflik tersebut biasanya penguasa setempat akan meminta bantuan VOC. Setelah berhasil, VOC akan meminta imbalan kepada penguasa tersebut. Biasanya, imbalan yang diberikan kepada penguasa tersebut berupa daerah kekuasaan. Daerah tersebut akan dijadikan pangkalan VOC dan tempat memasarkan barang dagangan. Kerjasama seperti ini biasanya menyebabkan penguasa pribumi bergantung pada VOC. Selanjutnya ada cara VOC menjalankan kekuasaan di Indonesia sebagai berikut. 1. Melakukan kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil pribumi. Kemudian yang kedua ada Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Prangerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Selanjutnya ada pada tahun 1641, VOC berhasil menggantikan Portugis di Malaka. Setelah berhasil menguasai Malaka, VOC juga berhasil menguasai Aceh. Pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, penguasa Makassar, menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya menandai kekuasaan VOC di Makassar. VOC tetap menjalankan pelayaran Hongi untuk memperkuat kedudukannya. VOC mendirikan benteng pertahanan di setiap wilayah yang berhasil dikuasai. Perjanjian Bongaya tadi itu menandai kekuasaan VOC di Makassar. Setelah itu kekuasaan VOC tadi itu meluas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang bagi VOC. Selanjutnya ada pembubaran VOC. Tindak korupsi para pegawai VOC juga terjadi karena keinginan memperkaya diri. Mereka tidak lagi memikirkan keuntungan bersama untuk kemajuan VOC, tetapi mereka memikirkan kepentingan pribadi. Akibatnya, beban utang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. Pada akhirnya, VOC sering diartikan Vergaan onder Corruptie, yang berarti tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi tersebut, akhirnya saham VOC dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tindakan ini dilakukan untuk menutup utang-utang VOC terhadap pemerintahan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan Belanda resmi membubarkan VOC. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.